Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Amin. Pelajaran kita hari ini itu mengenai tentang menggambar ragam hias. Seperti bab terdahulu, kita ada mempelajari tentang membuat gambar berdasarkan flora, fauna, dan alam benda serta manusia. Dimana pada saat kita menggambar flora, fauna, dan alam benda itu tadi, itu masih juga berkaitan kepada menggambar ragam hias. Nah, di dalam menggambar ragam hias ini, objek yang kita gunakan itu kembali lagi kepada tumbuhan, hewan, manusia, serta alam benda. Ragam hias ini dikenal juga dengan istilah dengan ornamen. Ornamen itu bisa kita kenal juga dengan istilah lain lagi, yaitu dengan bingkai atau hiasan bingkai pada suatu benda. Nah, biasanya ornamen ini itu memiliki pola tertentu di seluruh area kosong pada benda yang kita temui. Bisa berupa kain, guci, kulit binatang, atau bisa juga kita temui pada ragam hias yang lain. Seperti kita tahu, setiap daerah dia memiliki kekayaan flora faunanya tersendiri. Nah, itu bisa menjadikan ciri atau simbol dari suatu daerah itu tersebut. Kemudian, kekayaan flora dan fauna ini itu bisa diabadikan dalam bentuk ragam hias. Ragam hias ini bisa kita jumpai pada bangunan atau arsitektur rumah adat daerah. Nah, di mana ragam hias tersebut ia jadikan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan pada lokal itu, daerah tersebut itu tadi. Nah, setiap daerah dia memiliki perbedaan dengan mewakili setiap ragam hias yang terdapat pada flora fauna di setiap daerahnya itu tadi. Dalam pembuatan ragam hias itu berbeda-beda juga. Bisa terbuat dari bahan kayu, kain, kulit, serta tembaga. Jadi sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Fungsi dari ragam hias, ia merupakan alat untuk menghias suatu benda. Dengan pembuatan ornamen penghias pada benda itu tadi, orang akan melihat secara praktis keindahan atau estetik pada sebuah benda yang ia temukan. Bisa hingga menjadi sebuah kebutuhan ritual keagamaan atau kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan ia sehari-hari. Maksudnya seperti ini ya. Contohnya kita membeli sebuah kerudung atau jilbab. Nah, jilbab itu dibutuhkan adanya hiasan, dibutuhkan adanya sebuah ornamen, dibutuhkan ragam hias untuk menunjang keindahan dari benda itu tadi. Ditambah lagi hal yang dominan yaitu warna. Nah, dua hal dari itu menjadi unsur yang sangat mendukung dalam keindahan dari benda itu tersebut tadi. Karena bila benda itu kelihatan indah, ragam hiasnya ditambah dengan warna hal yang sangat dominan, yang sangat mencorak. Kebiasaan orang suka dengan warna-warna yang mencolok, misalkan warna merah ditambah lagi polanya seperti ini bendanya, sehingga orang yang melihat si pembeli ini akan tertarik untuk membeli benda itu tadi.
Contoh lain lagi, misalkan anak ibu beli tas misalkan. Nah, anak ibu sukanya karakter Upin dan Ipin. Nah, seperti kita tahu bentuk Upin Ipin seperti apa. Nah, Upin dan Ipin itu dijadikan sebagai ragam hias, kemudian ditambah lagi dengan hal dominan, yaitu dengan pemberian warnanya itu tadi, sehingga bentuk terlihat dari kejauhan itu sudah sangat menarik perhatian anak ibu untuk membeli benda itu tadi. Nah, jadi di dalam membuat ragam hias kita tidak lepas daripada objeknya, hewan, tumbuhan, serta alam benda yang ada di sekeliling kita. Pemberian motif ragam hias ini bisa diberikan pada benda yang merupakan media 2 dimensi atau 3 dimensi. 2 dimensi merupakan ragam seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu arah, dan dia hanya memiliki unsur estetik aja, sebuah keindahan aja yang dipandang, tidak memiliki kegunaan. Berbeda dengan seni rupa 3 dimensi, dia memiliki fungsi yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya tadi kayak televisi, contohnya lagi kayak baju, kayak rumah, kayak senjata. Nah, itu merupakan salah satu contoh seni rupa 3 dimensi. Kalau contoh seni rupa 2 dimensi seperti lukisan, hiasan, dinding, nah itu merupakan karya media 2 dimensi. Pengaplikasian di dalam ragam hias ia terbagi ada beberapa macam. Ada ragam hias flora, ada ragam hias fauna, kemudian ada ragam hias figural, ada hias geometris. Yang pertama, ragam hias flora. Flora ini merupakan tumbuhan. Biasanya benda ragam hias yang kita temui seperti barang-barang seni yang terdapat pada kain batik, ukiran, kain sulam, kain tenun dengan bordir. Kemudian ragam hias fauna ini berupa hewan. Ini bisa juga terdapat pada kain juga. Biasanya objek yang digunakan yaitu gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ya. Kemudian ragam hias figural ini manusia ya, dijadikan sebagai ragam hiasnya. Terdapat pada bahan tekstil kain batik juga. Untuk ragam hias geometris ini perpaduan antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, di mana dibuat sesuai dengan selera atau imajinasi hayalan sang pembuatnya. Nah, ini biasanya terdapat ragam hias geometris ini di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dengan Papua. Sedangkan pola ragam hias ini dibuat memiliki susunan yang diulang-ulang dengan ragam hias yang beratur, berukuran, sehingga ia memiliki sebuah keseimbangan. Bentuknya bisa berupa persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Tentu kembali lagi kepada ragam hias yang menggunakan objek flora, fauna, figuratif dengan benda di sekeliling kita. Saat kita akan menggambar ragam hias ini, ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan pertama kali dalam teknik pembuatan ragam hias ini. Yang pertama, kita memperhatikan dulu bentuk ragam hias yang akan kita tiru. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan alat dan media gambarnya. Dan ketiga, menentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Diukur dulu ukurannya supaya seimbang antara proporsi, komposisi dengan kesatuannya. Kemudian membuat sketsa. Sketsa ini merupakan gambar yang belum jadi ya. Kemudian bentuk yang sama itu bisa diciplak pada bidang yang lain. Yang terakhir yaitu pembagian warna. Diberikan warna sesuai dengan kebutuhan yang bisa menarik perhatian orang. Kesimpulannya dari materi menggambar ragam hias ini adalah kita membuat hiasan ornamen atau hiasan bingkai pada suatu benda media yang kosong, sehingga benda itu menjadi sebuah kegunaan
yang memiliki sebuah keindahan estetik hingga dia dapat digunakan. Kemudian objek yang ia gunakan juga flora, fauna, figuratif, dan benda yang sekelilingnya. Pada saat membuat gambar ragam hias ini, itu juga harus memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan dengan kesatuan dalam pemberian menggambar ragam hias itu tadi. Dan perlu diingat, setiap ragam hias yang dibuat, dia memiliki simbol, dia memiliki makna yang bisa menggambarkan kondisi, keadaan, atau kepercayaan yang ada di daerah itu masing-masing. Karena seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, setiap daerah dia memiliki kekayaan flora fauna yang ia jadikan sebagai simbol kepercayaannya, keyakinan ia di dalam kehidupan ia sehari-hari. Jadi setiap objek yang ia angkat di dalam membuat ragam hias, dia memiliki makna, dia memiliki simbol yang menggambarkan tentang kehidupan mereka pada daerah tertentu tadi. Bagaimana anak-anak, paham apa yang sudah Ibu jelaskan? Bila tidak paham, silahkan untuk bertanya dan Ibu akan menjawabnya dengan audio juga. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini dulu penjelasan materi yang berkaitan tentang menggambar ragam hias. Kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa berdoa, sholat, dan belajar dengan giat. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.